Blossom Schools. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Selamat siang, Miss Reza. Reza. Senang sekali saya mewakili sekolah kami, sekolah tercinta saya, Blossom School, untuk berbagi apa yang kami, sejauh mana progres kami ya. Sebelumnya saya berterima kasih sama Pak Andiral yang selalu sabar menuntun saya, menuntun kami semua di sini ya. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya share, tapi saya belum bisa share screen. Enggak. Coba aku cek ya, Miss. Iya. Harusnya sih sudah diganti. Udah all. Oke, coba Miss. Coba ya. Oke. Sudah aku ganti all participant. Oke. Let me check ya. There. Ya. Oke. Ini sekolah saya, Blossom School ya. Nah, sebelumnya seperti inilah struktur kepemimpinan kami, di mana ada school director, di bawah school director kami ada coordinator, di bawah coordinator akan membawahi sekolah ya, akan membawahi kepala sekolah gitu ya. Ada koordinator saya kebetulan adalah Ibu Melani Rizky, dan saya adalah kepala sekolah dari Blossom School Primary Citra. Nah, di bawah naungan saya ada guru-guru saya dan ada operator kami gitu. Itulah sekolah Blossom School's organizational structure. Nah, seperti yang disampaikan Pak Andiral tadi, kenapa penting belajar Seven Habits ini bagi kami sangat penting sekali, karena hal ini sejalan dengan misi dan visi sekolah kami. So, seperti apa sih visi dan misi sekolah kami ini? Nah, visi kami adalah to pursue higher standards in children's growth and education with an emphasis on interdependence, creativity, and moral values. Jadi intinya visi yang kami ingin raih adalah untuk mencapai standar yang lebih lagi, dan lebih lagi gitu ya, untuk children's growth. Tapi di sini children's yang pertama yang kami percaya itu adalah kami sendiri gitu. So we are the first children that we have to educate. Jadi kita educate kita sendiri terlebih dahulu, barulah kita educate murid-murid kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita, community kita, dengan menekankan pada interdependence. Jadi tidak hanya independensi, but interdependency. Jadi kita bekerja sama, membangun bersama-sama di sini dengan juga berkreativitas dan juga memegang teguh nilai moral yang ada gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya kami dengan memiliki satu misi, dan misi ini sejalan dengan kami, yaitu nurturing the greatness within one child at a time. The greatness within one child. Jadi within each child of Blossom School. We believe that every child have the greatness within and we are nurturing it. Nah, paradigm yang kita pegang ada di paradigm leadership, yaitu everyone is a leader. In potential that everyone has genius. We believe that change starts with me. We believe that educators empower students to lead their own learning. Then we believe in develop the whole person. Ini yang kami pegang untuk kami bersama bisa grow di sini. So our school is a growing school and we will keep on growing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, artinya kepala sekolah, guru-guru, dan juga koordinator, dan juga school director-nya pun akan senantiasa belajar lagi, dan lagi untuk senantiasa lead, to learn, lead, and grow together as one. Itulah moto kami. Nah, seperti apa sih principal and coordinator development? Nah, yang kami fokuskan adalah mengapa kita perlu ada principal dan
coordinator development supaya bagaimana kita institutionalize sustainable system and ensure continuously improvement. Jadi fokus kita ke continuous improvement. Apa yang kita lakukan? Nah, kita ada yang namanya Principal Coordinator and R&D Professional Development. Nah, jadi setiap orang akan memiliki role-nya sendiri masing-masing ya. Misalnya saya sebagai kepala sekolah, saya akan ada yang namanya professional development setiap 2 minggu sekali. Jadi akan ada di dalam sheet di dalam kalau Bapak Ibu pernah punya bayi, itu kan ada yang namanya pertumbuhan bayi ya dalam buku Pink itu kan ya. Jadi anaknya ada di mana, besok kemana, jadi ketahuan kan growth-nya. Nah kalau kami pun ada namanya Professional Development Plan. Jadi setiap orang punya plan-nya itu. Jadi kami bisa misalnya minggu ini saya sedang di sini nih, kekurangan saya apa, jadi planning saya minggu depan seperti apa. Nah, untuk bisa ke depannya seperti ini, aksi saya yang harus lakukan apa, siapa accountable partner saya yang saya percaya untuk bisa to help me to grow, seperti itu. Nah, semuanya ada di catatan itu dan setiap bi-weekly untuk para prinsipal, koordinator, dan research and development team ini akan bertemu ya satu-satu sendiri-sendiri gitu dengan Ibu Director kami untuk membicarakan our professional development plan. Seperti itu. Nah, kalau saya sejauh ini perkembangan saya ke arah how can I give the better pathfinding for my division seperti itu. Jadi ke depannya apa sih rencananya, bagaimana saya bisa mengatur strategi yang baik ke arah situ. Jadi kita mau tahu what is your strongest strength ya, and also your weaknesses. So di sana benar-benar di sesi professional development itu adalah sesi di mana saya bisa terbuka-terbukanya ya, dan juga saya tidak tidak pernah menutupi apa kekurangan saya. Jadi kenapa? Karena di sana direktur saya atau mentor saya akan ada di sana untuk mensupport saya. Oh, kamu begini, berarti mungkin nggak kalau begini gitu. Jadi the good thing is, beliau tidak pernah mendikte saya, kamu harus begini, no. But somehow she makes me gimana ya? Kayak mancing gitu loh. Menurutmu gimana sih caranya yang bagus? Menurutmu yang baik gimana? Ayo, kalau gini gimana gitu. Jadi kayak lebih ke arah memberikan saya kesempatan untuk berpikir yang mana yang terbaik untuk divisi saya. Lebih ke arah gitu ya. Jadi bukan ibaratnya itu kalau beliau tidak memberikan saya ikan, tapi mengajarkan saya cara memancing ikan. Jadi saya bisa bertahan ke depannya begitu. Jadi kayak so it is sharpening me. I think saya rasa professional development session itu sangat baik ya, tidak hanya untuk saya, tapi juga berguna untuk divisi-divisi kami kita. Nah, selanjutnya kami juga ada principal dan coordinator learning yang berupa workshop and coaching. Yang pertama adalah Lighthouse Team and Coaching Workshop by Dunamis. Nah, Mr. Andela ini adalah mentor kami. Dan kemudian kita ada public program seperti yang kita lakukan sekarang ini bersama Bapak Ibu ya setiap bulan, yaitu Principal and Coordinator Monthly Community Learning by Dunamis. Dan kita juga ada setiap minggu setiap minggu kami ada yang namanya Principal dan Coordinator Accountability Partner Program. Nah, di sini nanti kita akan ada satu meeting gitu yang di-invite oleh koordinator kami, kepala sekolah datang, kemudian kayak sharing session tapi lebih ke arah growth per divisi. Gitu. Jadi nanti setiap kepala sekolah akan share mana yang dan memberikan kayak what went right, what needs to be improved seperti itu. Seperti itu. Itu baik sekali karena
saling kan kalau sesama sekolah tahu ya apa namanya, bersama-sama merasakan gitu loh kendalanya apa, terus bagaimana cara penanganinnya. Jadi, this session is really helpful, apalagi ini adalah tahun pertama saya menjadi kepala sekolah, jadi I really get a lot of help from the other principals, and, I'm really thankful for Blossom School for arranging it for me. Jadi, tidak pernah merasa puas dengan perkembangan kita sendiri, but keep on improving. Seperti itu Pak Andiral. Oke. Oke. Selanjutnya, sebenarnya kami menyiapkan ini loh Pak Andiral. Nanti ini di akhir kalau ada waktu ya, kita fokus untuk Blossom di awal yang apa? Ongoing yang koordinator sama principal development ya. Kita fokus di situ aja dulu. Baik. Boleh balik slide-nya. Tadi saya melihat di sini bahwa bukan hanya guru dan staf yang ada professional development, tapi kepala sekolah, principal dan koordinator juga punya professional development plan ya di sini. Iya, dan betul. Itu sendiri juga professional development ini dijalankan dengan rutin 2 minggu sekali, bertemu dengan mentor. Dalam hal ini mentornya adalah school director-nya ya. Ya, ini menarik. Ini yang kenapa saya ingin highlight Blossom School, karena berarti secara sistematis punya program pengembangan. Selain personal development juga ada workshop atau coaching session, baik yang internal itu melalui konsep partner program, accountability partner, maupun dari eksternal dalam hal ini dari dinamis ya situ. Nah tadi saya dengar juga Miss Faiza merasa bahwa sebagai kepala sekolah dan apalagi ini tahun pertama penerapan, adanya program pengembangan yang terstruktur dan konsisten jalankan ini sangat membantu. Ya, seperti itu. Oke, sebelum lebih lanjut, mungkin ada dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Nggak ada Pak, sepi. Nggak ada, cukup jelas ya. Boleh mungkin Pak Andira saya mau tanya. Ya, Bu Santi. Ini dari Pekanbaru nih. Kreativa ya, Bu Santi. Iya, dari Kreativa. Iya. Oke. Hai Miss. Hai. Oke, Miss Faiza. Sebenarnya tertarik banget ini dengan professional development plan-nya ini setiap 2 minggu sekali ya. Nah ini ya, kan pasti dikoordinasikan dengan koordinator, dan di research and development-nya sendiri ada tim berarti ya? Iya, betul. Yang memang memonitor berarti professional development plan-nya. Nah ini kalau untuk 2 minggu sekali ini apa yang di-highlight ya? Maksudnya karena ini berarti nggak cuma Miss ya sebagai prinsipal ya? Atau hanya prinsipal aja di sesi ini? Sebenarnya begini, setiap orang akan memiliki sesinya masing-masing. Jadi saya sebagai prinsipal akan punya sesi saya sendiri, bertemu dengan koordinator dalam sheet kami. Jadi setiap orang punya growth-nya masing-masing, dan itu bersifat pribadi. Gitu. Jadi yang tahu growth saya adalah saya dengan saya dan mentor saya. Nanti kepala sekolah yang lain juga. Nanti koordinator pun juga. Nanti R&D timnya pun juga begitu. Jadi nanti itu sesinya one on one gitu ya? One on one session, iya, betul. Berarti ini growth-nya tiap 2 minggu sekali ini, jadi ntar ada ini ya ada feedback juga dong berarti ya? Iya, ada feedback, ada PR juga. Okay. Sip, seru kayaknya itu. Iya, betul. Thanks, Miss. Yes, betul. Yeah. Kan kadang mungkin gini Ibu, kadang kan setiap orang kan mungkin memang sudah memiliki misi dalam hidupnya ya, cuman kadang kita akan ada sisi di mana kita akan merasa capek ya Pak Andiral ya, terus kadang lupa sama misinya kita sendiri ya kan. Kalau sekolah juga manusia biasa ya. Iya betul. Nah
sesi ini adalah sesi di mana my director, my mentor akan ada untuk saya, untuk mengingatkan saya kembali misi saya seperti apa, tujuan saya itu apa gitu. Jadi misi di mana saya tidak hanya belajar, tapi untuk menguatkan saya juga gitu. My first R&D, my first professional development, Bapak Andiral, kan saya kepala sekolah baru, di mana kalau saya boleh sharing sedikit ya, di mana kan ada kayak macam peraturan berubah karena ada COVID ya kan. Oke. Adjustment ada online seperti itu kan ya. Jadi kayak agak tidak mudah buat saya. Jadi my professional development itu yang pertama saya di schedule saya sebenarnya di schedule cuma 2 jam, tapi I spend like 4 hours, Mr. Andiral, sharing with my mentor. Okay. Yes, but it's really helpful. Like it's not only academically for me, but also mentally, it's really really helpful. Oke. Makasih banyak sharingnya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke. Nah, jadi bisa dikatakan dari sharing tadi bahwa bukan hanya guru-guru yang diminta belajar atau siswa, tapi juga bahkan kepala sekolah dan koordinator ya di sini. Nah, dan saya tangkap tadi mentornya adalah Bu Direktur ya. Nah, iya betul, Ibu Direktur kami. Bicara rubrik 1.1. Principal and Coordinator Learning and Modeling. Nah, kalau selama ini Miss Faiza lihat, selain kan teman-teman di kepala sekolah, koordinator sudah juga meneladani bahwa untuk terus belajar, ya, untuk berkembang, Miss Faiza lihat nggak bahwa Bu Direkturnya juga belajar juga, gitu. Iya betul. Iya, Ibu Direkturnya pun belajar. Ibu Direkturnya pun ketika ada mentoring ya Pak ya, beliau yang paling rajin mencatat ya Pak Andiral ya. Beliau yang selalu. This is why I'm so proud to be with her. Because she's not a boss, she is a leader. So I'm really look up on her. Jadi benar-benar figur yang saya hormati, yang saya kagumi. Saya tidak akan pernah bisa seperti itu, but she really give good model. And I also ketika leader kita memberikan contoh yang baik, kita kan juga ingin menjadi leader yang baik seperti itu. Oke, ya, makasih. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, give reaction-nya untuk Blossom Schools diwakili oleh Miss Faiza, silakan. Thank you. Give reaction-nya, klik reaction-nya. Iya. Oke, sekali lagi makasih Miss Faiza. Thank you. Saya bisa stop sharing berarti ya Pak? Iya, silakan. Oke, tadi sekilas sharing dari Blossom Schools, bagaimana mereka punya sistem yang terstruktur untuk pengembangan konsisten dari kepala sekolah dan guru-guru sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi, tentunya masing-masing yang berbeda. Tadi dicontohkan oleh Miss Faiza bahwa sebagai kepala sekolah baru tentu akan berbeda dengan pengembangan yang kepala sekolah yang sudah beberapa tahun di Blossom School. Nah, saya masih topik Principal and Coordinator Development. Saya ingin lengkapi dengan bagaimana ini salah satu sekolah lighthouse yang baru di Thailand, yang kebetulan saya juga sebagai reviewernya. Apa sih yang mereka lakukan untuk pengembangan Principal and Coordinator? Di sini kalau sama ya, kita lihat Principal has professional learning plans. Ya, jadi sama seperti tadi Blossom Schools, kepala sekolah maupun koordinator punya professional learning plan-nya. Ya, dan mereka share
professional learning plan-nya kepada guru-guru dan stafnya. Kalau tadi Blossom School mereka diskusi dengan mentornya, kalau di sini mitra mereka adalah guru dan staf. Jadi sama kurang lebih 2 minggu sekali, namun mereka juga share kepada tim mereka. Jadi bukan hanya ke atas ke mentor. Mungkin di sini akan ada manfaatnya, berarti bahwa keteladanan dari kepala sekolah dan koordinator bahwa mereka juga terus berproses, lalu berkembang, sharing, bahwa pembelajaran itu terus-menerus terjadi. Ini salah satu yang bagus praktek juga dari Suji Puli, ya. Dan di sini kalau Anda lihat yang di kanan bawah bahwa kepala sekolah dan koordinator, di sini ada 2 koordinator mereka itu berbagi tentang mission statement pribadi mereka, baik di kartu mereka maupun di board ya kalau Anda lihat, dan dalam diskusi-diskusi. Lalu di sini mereka punya, di sini bisa kaitannya dengan 1.2 ya, kegiatan untuk belajar dan berbagi, aktivitas untuk memberdayakan guru dan siswa. Jadi kalau yang tadi pertama ini adalah tentang bagaimana mereka pengembangan mereka dengan rutin, punya plans-nya, dan mereka share juga kepada guru-guru, dan mereka terlibat dalam juga pengembangan baik siswa maupun guru-guru mereka, ya. Jadi mereka juga mengembangkan, punya professional plan untuk guru-guru, dan mereka terlibat di sini. Dan di sini kalau Anda lihat dialog diskusi tentang misi personal mission statement, lalu bagaimana alignment, selarasan antara mission statement pribadi dengan mission statement sekolah untuk saling berbagi. Dengan keteladanan ini, kepala sekolah dan koordinator memberikan teladan tentang bahwa mission statement bukan hanya proses sekali, setelah itu ditinggal, tapi adalah proses journey untuk panduan. Di sini ada sharing juga dari Suji School. Jadi kalau dilihat tadi, selain pengembangan diri mereka, lalu berbagi kepada guru, tapi mereka juga aktif berbagi kepada komunitas. Nah, seperti yang sekarang juga teman-teman lakukan gitu ya. Jadi sama dengan di Indonesia, Telkom memiliki community learning yang dimana kita dorong supaya koordinator maupun kepala sekolah untuk juga berbagi good practice di sekolah masing-masing, gitu ya. Di sini contoh-contoh yang di-share bahwa kepala sekolah di sini, kalau yang kanan ini di sesi mereka terlibat di dalam sharing session dengan sekolah lain, sekolah leader ini yang mungkin baru setahun menerapkan ini, jadi didorong juga untuk berbagi menjadi semacam tadi buat sekolah yang baru untuk berkembang, karena mungkin masih banyak yang dibutuhkan gitu ya. Lalu juga bagaimana mereka, di sini di halaman ini lebih banyak bagaimana mereka berbagi pengembangan yang terjadi di sekolah, terutama kepada sekolah leader ini yang lain. Nah, sebagai penutup di sini Anda coba lihat tadi dari apa yang di-share oleh Suji Puli dan juga Blossom Schools. Ini 3 kriteria untuk standar Lighthouse di Principal and Coordinator Development. Yang pertama, sangat nyata bahwa kepala sekolah dan koordinator menunjukkan dukungan kuat atau advokasi tentang model kepemimpinan sekolah. Jadi kalau kita lihat tadi baik Suji Puli dan Blossom kelihatan bahwa tentang model kepemimpinan sekolah di mana bukan struktural tapi mengembangkan kepemimpinan setiap orang. Yang kedua, kepala sekolah dan koordinator meneladankan pertumbuhan pribadi. Ya jelas ya tadi di Suji Puli dan Blossom Schools bahwa mereka memiliki professional plan, menjalani dan berbagi. Selain itu untuk apa?
untuk mendorong terjadinya pengembangan kepemimpinan guru dan staf. Tadi Blossom Schools juga ada sharing, namun kita stop di situ karena nanti ada yang lain dulu. Tapi pada dasarnya kepala sekolah tidak hanya mengembangkan dirinya, tapi juga punya plan untuk guru dan staf. Ya. Dan di sini ada highlight merayakan kemajuan dengan hasil yang terstruktur. Yang ketiga ada bukti keterlibatan kepala sekolah dan koordinator di semua training leader ini. Tadi juga sudah di-share oleh Blossom School, ya, bahwa selain ada personal plan lalu mentoring internal, tapi juga ada sesi-sesi rajin mengikuti sesi community learning maupun sesi coaching khusus yang dilakukan bersama Dunamis. Oke. Nah, saya akan lanjutkan kepada subtopik yang kedua,